Halo Sobat Odapus, ketemu kembali dengan saya Dr. Steven. Sobat Odapus, bulan Maret ini merupakan bulan kepedulian autoimun internasional. Sebagaimana Sobat Odapus ketahui, ada lebih dari 150 kondisi autoimun yang sekarang dikenali. Masing-masing punya ribbon warnanya sendiri-sendiri ya. Untuk lupus, warna ribbonnya adalah ungu ya, sama seperti warna dari logo Yayasan Lupus Indonesia. Nah, Sobat Odapus, untuk kepedulian atau awareness kali ini, saya mau membahas sedikit mengenai flare. Jadi ada banyak Sobat Odapus yang bertanya mengenai flare itu apa sih dok gitu ya. Jadi flare ini adalah kekambuhan ya, istilah kekambuhan yang kita gunakan pada kondisi lupus ya. Kita katakan sebagai lupus flare. Apa saja sih tanda-tanda bahwa lupus itu sedang mengalami flare? Pada dasarnya, pada saat kamu mengalami flare, kamu mengalami kekambuhan dari gejala lupus yang ada sebelumnya. Mulai dari kalau misalnya lupus ya lupus kulit, mungkin luka-luka di kulitnya bertambah. Kalau lupusnya lupus sendi, mungkin sendinya nyeri-nyeri, bengkak-bengkak. Kalau lupusnya ada keterlibatan tulang, mungkin ototnya sakit-sakit, sendinya sakit-sakit. Atau bisa juga kita merasakan kelelahan yang berlebihan, kita merasakan level energi kita berkurang, kemampuan kita berkonsentrasi menurun, atau kita katakan sebagai brain fog, rambutnya rontok, sakit kepala, kemudian pusing berputar, nyeri perut ya, karena kadangkala lupus juga bisa mengenai saluran cerna kita, atau munculnya ada rash yang baru ya, kemerahan yang baru, atau ada tanda atau gejala apapun yang bisa muncul tanpa sebab ya. Jadi Sobat Odapus, kalau misalnya kondisi lupus kita yang sebelumnya terkontrol, kemudian tiba-tiba muncul gejala baru lagi, maka ini adalah kita katakan sebagai kekambuhan atau sebagai flare ya. Nah, Sobat Odapus harus tahu flare itu ya. Kenapa? Karena flare merupakan tanda bahwa lupus kita tidak terkontrol atau tanda bahwa lupus kita sedang aktif ya. Nah, apa yang bisa mencetuskan terjadinya flare pada Sobat Odapus kalian? Ada banyak hal, tapi biasanya ada 5 hal utama yang seringkali menjadi pencetus ya. Yang pertama, Sobat Odapus bisa mengalami flare disebabkan oleh karena infeksi ya, mulai dari infeksi batuk pilek biasa sampai COVID, infeksi bakteri, infeksi saluran kemih, infeksi saluran cerna seperti diare, itu bisa menimbulkan kekambuhan dari lupus. Kenapa? Karena yang namanya infeksi dia memicu sistem imun kita. Selain itu, Sobat Odapus juga bisa mengalami flare kalau kita mengalami stres berlebihan. Stres itu tidak harus selalu dalam bentuk pikiran. Stres bisa disebabkan oleh karena cuaca yang terlalu panas. Stres bisa juga disebabkan oleh karena kelelahan yang terlalu berlebihan. Stres bisa disebabkan juga oleh karena beban pekerjaan yang terlalu berat. Jadi berbagai macam hal ya. Bahkan juga operasi, kecelakaan itu bisa kita katakan sebagai stres yang bisa menimbulkan flare pada kondisi lupus ya. Selain itu, Sobat Odapus juga ada yang mengalami flare pada saat kehamilan ya. Kita tahu pada saat kehamilan terjadi perubahan hormonal. Karena lupus terkait sekali dengan hormon ya, maka pada saat Sobat Odapus hamil, maka kehamilan tersebut bisa memicu terjadinya flare. Selain itu, Sobat Odapus juga tentunya sudah tahu bahwa kalau kita punya lupus, maka kita tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Karena sinar UV yang terlalu terik bisa menimbulkan kerusakan di kulit yang menimbulkan reaksi flare. Flare oleh karena sinar UV tidak hanya menyebabkan kekambuhan di kulit kita, tapi juga bisa secara keseluruhan menimbulkan lupus kambuh. Kalau misalnya punya lupus darah, lupus ginjal, karena terkena sinar matahari yang berlebihan, maka itu juga bisa menimbulkan kekambuhan pada lupus kita ya. Selain itu Sobat Odapus, karena lupus merupakan kondisi kronik yang harus kita kontrol, kadangkala kekambuhan juga bisa disebabkan oleh karena apakah kita berhenti obat mendadak atau sebaliknya
kita memulai obat atau suplemen yang baru. Kadang-kadang ada beberapa suplemen yang bahan-bahan yang terkandung di dalamnya merupakan sifatnya imunostimulan atau kita punya sensitivitas spesifik terhadap zat tersebut. Nah, itu bisa menimbulkan flare kepada Sobat Odapus yang sensitif. Jadi Sobat Odapus kalau mau memulai atau menghentikan obat atau suplemen, diskusikan ya dengan dokter yang merawat supaya kita bisa menyesuaikan yang terbaik untuk Sobat Odapus itu seperti apa ya. Nah, apa yang harus dilakukan kalau misalnya kita mengalami gejala-gejala flare? Yang pertama Sobat Odapus tentunya adalah konsultasi, diskusi dengan dokter yang merawat. Biasanya kami sebagai dokter akan mengevaluasi kira-kira apa sih yang menyebabkan Sobat Odapus mengalami flare. Apakah karena sinar matahari, apakah karena infeksi, apakah karena kurang aktivitas, apakah karena merokok, berat badan, tekanan darah, dan lain sebagainya. Nanti kita akan melakukan evaluasi dan penanganan yang sesuai. Selain itu Sobat Odapus, biasa kalau misalnya Sobat Odapus mengalami flare, maka kita akan menyesuaikan terapinya dulu sementara sambil kita memperbaiki faktor-faktor yang menyebabkan kekambuhan itu. Obat-obatan biasanya akan disesuaikan. Penting untuk kita mulai pengobatan atau menyesuaikan pengobatan supaya flare tersebut tidak menyebabkan kerusakan atau gangguan organ. Jadi Sobat Odapus jangan khawatir, jangan sedih atau jangan merasa kecewa atau berkecil hati kalau misalnya terpaksa pada satu saat kita harus meningkatkan obat-obatannya dahulu, tapi itu sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kerusakan organ. Tentunya kalau kita secara holistik sudah berhasil mengatasi kondisi flare Sobat Odapus kalian, obat-obatan akan kita turunkan secara bertahap ya dengan pemantauan dan mudah-mudahan kita bisa remisi total dan berhenti obat. Nah, bagaimana caranya kita bisa mencegah terjadinya flare? Bagaimana caranya kita bisa mencegah supaya lupus kita terus terkontrol ya? Sobat Odapus perlu tahu ada beberapa flare yang tidak bisa pencetusnya kita kendalikan ya. Kalau misalnya seperti cuaca atau stres gitu ya. Kalau cuaca dan stres tentunya kita tidak bisa kendalikan secara penuh karena ada banyak faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi. Pada kondisi-kondisi yang seperti ini, salah satu langkah terbaik yang bisa kita lakukan adalah menerima bahwa ada hal-hal di luar dari kita yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, kalau misalnya untuk hal-hal yang di luar dari kita yang tidak bisa kita kendalikan, seperti kadang-kadang ada Sobat Odapus yang mengatakan kalau lagi hujan, sendi-sendinya jadi sakit. Kalau cuacanya sedang panas, terik, kemudian lupusnya kambuh. Begitu juga stres. Kadang-kadang stres seringkali terjadi dari luar ya. Nah, kita bisa mengatur respons dari dalam tubuh kita sendiri. Bagaimana kita merespons terhadap stres tersebut. Misalnya, kalau cuaca sedang dingin, sedang hujan, kita menggunakan penghangat. Ya, kalau misalnya ada stres yang tidak bisa kita kendalikan, kita belajar mindfulness meditation, kita curhat, ya, kita tidur, kita istirahat, kita olahraga, ya, supaya stresor kita bisa terkendali dari dalam kita sendiri. Tapi Sobat Odapus, ada pencetus-pencetus flare atau kekambuhan lupus yang bisa kita kendalikan mulai dari kelelahan. Ya, kita mau nggak mau kita harus mengatur prioritas kita. Kita harus mengatur hidup kita. Kita harus menyediakan waktu-waktu untuk kita istirahat dengan baik, 7-9 jam setiap hari, tidur berkualitas bagus gitu ya. Sehingga kelelahan kita bisa termanage, membatasi aktivitas dulu kalau misalnya kondisi lupus kita sedang tidak mengizinkan untuk kita beraktivitas gitu ya. Selain itu Sobat Odapus, apa yang masuk ke dalam tubuh kita sangat penting ya. Nutrisi merupakan komponen penting untuk kita bisa mencapai remisi dan mengendalikan kondisi autoimunitas kita. Untuk membantu, saya membuat konsep yang namanya gaya hidup anti-inflamasi. Karena kita tahu inflamasi kronik merupakan dasar dari berbagai macam masalah
kesehatan modern, mulai dari autoimunitas, alergi, sampai kanker dan proses penuaan dini ya. Nah, kita harus mengatur bagaimana caranya supaya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita bisa rendah inflamasi tapi tinggi nutrisi esensial. Misalnya dengan menghindari gula, menghindari makanan olahan, memperbanyak sayur dan buah-buahan gitu ya. Selain itu yang kedua, ternyata bakteri baik di dalam saluran cerna kita ya, ini merupakan komponen penting untuk menjaga keseimbangan sistem imun kita. Berbagai macam tindakan di dunia modern seperti antibiotik, lahir secara SC, makanan yang diproses tinggi gula ternyata membuat mikroba usus kita jelek ya. Biasanya pada pasien-pasien saya akan evaluasi apakah mikrobiomnya terganggu atau tidak. Kita harus memperbanyak makanan-makanan yang memperkaya mikrobiom kita. Tapi kalau misalnya memang bakteri usus kita sudah tidak baik, biasanya kita harus lakukan intervensi dengan memberikan suplementasi probiotik dan sebagainya ya. Selain itu Sobat Odapus, infeksi tadi kan sudah dikatakan, ini merupakan salah satu pencetus yang sering ya. Jadi khusus pada masa pandemi ini ya, COVID-19 seringkali menyebabkan kekambuhan flare dari Sobat Odapus kalian ya. Untuk Sobat Odapus yang kondisi autoimunnya terkontrol, stabil, saranku segera lakukan vaksinasi COVID untuk mencegah supaya jangan sampai terjadi flare yang biasanya lebih berat kalau sampai kita terkena infeksi ya. Selain itu, kita berupaya untuk mengendalikan stres kita ya. Kita berupaya untuk tidur dengan baik, olahraga dengan baik, latihan mindfulness meditation gitu ya. Karena terbukti homeostasis yang baik di dalam tubuh kita, sistem saraf, sistem endokrin, dan sistem imun kita itu berkaitan satu sama lain. Jadi kalau kita jaga keseimbangannya dengan bagus, maka inflamasi juga akan turun. Selain itu, Sobat Odapus juga harus mempertimbangkan untuk mengeliminasi toksin ya. Ada banyak toksin yang suka masuk ke dalam tubuh kita, mulai dari makanan ya seperti gluten atau bahan kimia dalam makanan sampai ke produk perawatan pribadi, sampo, sabun ya, paraben, SLES dan lain sebagainya, itu bisa mencetuskan kekambuhan kondisi autoimun kita. Selain itu, ada beberapa hal lain yang bisa menyebabkan kekambuhan, toksin hati ya, pikiran-pikiran yang buruk, teman-teman yang tidak mendukung. Seringkali kadang-kadang kita harus mengambil keputusan untuk mengeliminasi toksin tersebut ya. Nah, jadi Sobat Odapus kalian, ada banyak hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bertahap tentunya kita pelajari satu demi satu bagaimana caranya kita bisa menurunkan inflamasi di dalam kehidupan kita sehingga tidak sampai terjadi flare dan kondisi lupus kita bisa terkontrol dengan baik gitu. Sekian sharing dari saya, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat, bermanfaat.